Halo sahabat historian, di sini dengan saya Ainun Rofiq, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Jember. Di dalam kesempatan ini, saya ingin mengupas bagaimana sejarah Kediri Strotrem maskapai jalur Kediri Bendo tahun 1895 sampai 1930. Mari sahabat historian, bersama saya menelisik dan mengupas sejarahnya. Di Kediri terdapat banyak industri yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Industri tersebut antara lain industri gula, industri tapioka, dan industri serat. Industri gula banyak berdiri di wilayah Kediri, mengingat Kediri merupakan salah satu produsen tebu terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Ensiklopedia Nederlands Indie 1918, pada tahun 1905 terdapat beberapa industri gula yang berdiri di Kediri, antara lain pabrik gula Kawarasan, pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Merican, pabrik gula Pesantren, pabrik gula Tegowangi, pabrik gula Menang, pabrik gula Purwoasri, pabrik gula Badas, pabrik gula Bogokidul, pabrik gula Minggiran, pabrik gula Kencong, pabrik gula Kedawu, dan pabrik gula Sidorejo. Sedangkan selain industri gula, ada industri tapioka dan serat di daerah Bendorejo. Kemudian di Kediri juga terdapat perkebunan kopi Besowo. Menjamurnya industri perkebunan di Kediri dikarenakan faktor geografis yang mendukung, seperti dekat dengan lokasi Sungai Brantas, tanah yang subur, lokasi wilayah yang strategis, dan sebagainya. Untuk mengakomodir kebutuhan perkebunan di Kediri saat itu, pada tanggal 27 September 1895 dibentuklah perusahaan Trem Uap Kediri atau disebut dengan Kediri Strotrem Maskapai. Perusahaan tersebut memiliki dewan direksi, diantaranya adalah C.E. van Kesteren sebagai direktur utama, Eisern P.C. sebagai ketua komisaris, Augustus Jensen sebagai sekretaris, dan J.K. Kampers sebagai ketua dewan direksi. Tujuan utama pembangunan KSM adalah untuk melayani angkutan barang. Selain mengoperasikan angkutan barang, KSM juga mengoperasikan angkutan penumpang. Angkutan penumpang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Kediri untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. KSM mengoperasikan angkutan penumpang kelas 2 dan kelas 3, dan biasanya gerbong tersebut dirangkaikan bersamaan dengan gerbong barang. Ada 7 trayek perjalanan yang dibuka oleh KSM, yaitu Pare sampai Papar, Pare sampai Konto, Pare sampai Kepung, Purworejo sampai Kandangan, Ngurah sampai Kawarasan, dan Kediri sampai Wates. Masing-masing dilayani dengan 5 kereta. Sarana dan prasarana KSM Kediri Strotrem Maskapai. Jalur KSM Kediri Strotrem Maskapai. KSM membangun jalur sepanjang 123 km. KSM mulai membangun jalur tram pertama
dan pada tanggal 1 Januari 1898 di lalu lintas Jombang SS sampai Jombang Kota sejauh 2,2 km. Pembangunan jalur tersebut menggunakan lebar spor 1067 mm. Karena pusat kantor KSM berada di daerah Pare, maka KSM mulai membangun jalur tram mulai dari Pare. KSM membangun lagi jalur lintas Ngurah Brenggolo Kawarasan sejauh 9,4 km yang dibuka pada tanggal 1 Januari 1899 dan terakhir adalah lintas Brenggolo sampai Pelosok Klaten Pasar sejauh 0,2 km yang dibuka pada tanggal 15 Januari 1900. Dengan demikian, jumlah jarak lintas yang dikelola oleh KSM adalah 123 km. Jenis lokomotif dan gerbong tram. Sejak tahun 1896, KSM sudah mendatangkan lokomotif uap untuk kebutuhan operasional perusahaan. Kebutuhan operasional tersebut meliputi pengangkutan penumpang dan barang. Lokomotif uap pada masa tersebut sudah banyak diproduksi seiring dengan meningkatnya jumlah layanan kereta dan tram di Jawa, yang memicu beberapa pabrik untuk menggunakan jasa lokomotif uap. Selama periode tahun 1896 sampai 1930, KSM memesan lokomotif sejumlah 28 buah. Dimulai dari lokomotif tipe B1501, B1502, C2601 sampai dengan C2610. Lokomotif-lokomotif tersebut didatangkan dari dua perusahaan transportasi Jerman, Henschel dan Hohenzollern. Dua perusahaan tersebut sudah sejak lama dipercaya oleh beberapa perusahaan kereta api swasta dan negara di Hindia Belanda untuk diproduksi lokomotif yang berfungsi menarik gerbong penumpang maupun barang. Lokomotif tipe B memiliki rata-rata kecepatan hingga 25-30 km per jam. Lokomotif tersebut digunakan untuk melayani angkutan penumpang untuk rute Jombang sampai Pare, sampai Kediri, serta mengangkut hasil perkebunan. Mulai tahun 1914, KSM memesan lokomotif tipe C untuk keperluan penambah armada trayek tram serta penambah trafik pengangkutan hasil barang. Lokomotif tersebut bisa berjalan maksimal hingga 30 km per jam dan dioperasikan untuk jarak dekat dan menengah, sesuai dengan lintas yang dioperasikan oleh KSM. Baik lokomotif tipe B maupun tipe C menggunakan bahan bakar kayu jati dan batu bara. Untuk pabrik untuk industri yang memiliki jalur rel lori, biasanya mereka langsung memesan kepada KSM untuk mendatangkan lokomotif yang sesuai dengan permintaan pabrik. Secara umum, pada saat itu sudah terdapat jenis-jenis kereta api yang dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan jenis operasi antara lain: kereta api penumpang, kereta api barang, kereta api campuran, dan kereta api luar biasa atau biasa disebut dengan KLB. Stasiun dan halte KSM Kediri Strootram Maskapai. Pada masa kolonial Belanda, stasiun sudah diklasifikasikan menjadi 3, yakni stasiun kelas 1, stasiun kelas 2, dan stasiun kelas 3. Halte merupakan tempat pemberhentian kereta api atau tram yang lebih kecil daripada stasiun kelas 3 dan biasanya dibangun di daerah-daerah kecil
atau minim penduduk untuk menjangkau akses transportasi kereta api. Sepanjang jalur tram Pare sampai Kediri sudah banyak berdiri stasiun dan halte sebagai pemberhentian tram. Stasiun-stasiun tersebut antara lain halte Pelem, stasiun Bendo Kediri, halte Sambirejo, halte Adan-Adan, stasiun Gayam, stasiun Gurah, halte Gurah Pasar, halte Gumul, stasiun Pesantren, halte Pesantren Pasar, halte Bangsal, halte Pasar Pahing, dan stasiun Kediri KSM. Layanan perusahaan tram uap Kediri. Layanan perusahaan tram Kediri berfokus pada dua sektor, yaitu pengangkutan penumpang dan pengangkutan hasil perkebunan. Karena sistem kelas masyarakat masih berlaku, maka sistem pengkelasan dalam kereta api pun juga terkena dampaknya, sehingga ada 3 kelas yang ditawarkan oleh KSM. Di antaranya adalah kelas 1, yakni kelas kereta eksekutif yang khusus bagi kalangan Eropa kaya dan para bangsawan. Kemudian ada kelas 2. Untuk kelas 2 ini mayoritas penumpang berasal dari orang-orang asing seperti Eropa, Arab, Cina yang memiliki penghasilan yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah kelas 3, yakni kelas kereta di bawah kelas 2 dan paling banyak penumpang di kelas ini dikarenakan tarif yang murah, yakni sekitar 11.053 gulden. Penumpang kelas 3 ini rata-rata adalah rakyat pribumi, di mana mereka sering menggunakan tram ini untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, pendapatan kelas kereta ini yang paling besar daripada kelas kereta yang lain. Sama seperti tarif kelas 1 dan 2 serta tarif kelas 3 setiap tahun berubah sesuai dengan kebijakan dari KSM. Aspek sosial dan mobilitas penduduk. Adanya perusahaan transportasi berbasis rel di wilayah Kediri memberikan berbagai dampak bagi perkembangan wilayah tersebut. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan kantor, stasiun, halte di beberapa tempat di sepanjang lintas Kediri sampai Pare, turut mempengaruhi perkembangan sosial. Kemajuan teknologi transportasi mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat. Para pegawai KSM dari kalangan bangsa Eropa memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Sedangkan pegawai KSM dari kalangan pribumi tentu memiliki status sosial yang berbeda daripada pegawai dari kalangan orang Eropa. Para pegawai dari kalangan pribumi yang mempunyai jabatan strategis seperti pegawai di kantor tentu memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan para pegawai yang bekerja di lapangan. Munculnya status sosial masyarakat baru di lingkungan pegawai KSM merupakan salah satu pengaruh dari adanya modernisasi sosial. Dengan beroperasinya transportasi tram di wilayah sepanjang Kediri sampai Pare, dapat diketahui seberapa besar mobilitas orang maupun barang yang melintas sepanjang jalan tersebut. Masyarakat yang memanfaatkan jasa transportasi tram sangat beragam profesinya, mulai dari pedagang, pekerja pabrik, pegawai instansi seperti rumah sakit, kantor pemerintah, kantor pajak, dan lain-lain.
mobilitas penduduk yang semakin tinggi bisa dilihat dari frekuensi tram yang menghubungkan dari desa ke kota. Selain mobilitas penduduk dari satu wilayah ke tempat wilayah lain, dampak yang lain yang terjadi adalah mobilitas barang. Mobilitas barang memberikan konsekuensi terhadap peningkatan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Konsekuensi tersebut berupa perpindahan barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Wilayah Kediri memiliki beberapa hasil perkebunan, perindustrian, dan pertanian yang dapat diekspor ke luar kota maupun luar negeri, seperti kopra, teh, kopi, singkong, tebu, kakao, gula, briket, batu bara, kayu rotan, tembakau, timah, kapuk, katun, manufaktur, serabut kelapa, residu minyak bumi, terasi, dan sebagainya. Hasil-hasil perkebunan dan pertanian tersebut memberikan dampak yang menguntungkan secara finansial bagi perusahaan perkebunan, pertanian maupun perusahaan tram Kediri karena terjadi simbiosis mutualisme. Selain itu pula, dampak tersebut juga dirasakan oleh pemerintah Kota Kediri karena bisa menambah pendapatan daerah. Aspek ekonomi. Bagi masyarakat wilayah Kediri yang bekerja di beberapa industri perkebunan, manfaat tersebut dapat dirasakan karena tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Terbukanya lapangan pekerjaan yang besar membuat masyarakat wilayah Kediri memilih bekerja di sektor perkebunan maupun perindustrian karena upah yang diterima cukup menjanjikan. Berdirinya perusahaan Tram Uap Kediri berkontribusi dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah Kediri. Mayoritas pegawai pribumi KSM mendapatkan pendidikan informal dari instruktur mereka di perusahaan tersebut. Misalnya adalah masinis, teknisi balai yasa, kepala halte, kondektur, dan lain-lain. Dampak Melaisa terhadap KSM Kediri Slow-Tram Maskapai. Pada tahun 1930, KSM mengalami penurunan pendapatan baik bruto maupun neto. Sebagai contoh, untuk sektor pendapatan penumpang, pada tahun 1929, KSM mampu meraup keuntungan mencapai 180.316,58 gulden. Sedangkan pada tahun 1930, perusahaan tersebut hanya mampu meraup keuntungan 122,27 gulden. Untuk sektor pendapatan barang, KSM mampu meraup keuntungan hingga mencapai 503,66 gulden. Sedangkan pada tahun 1930, KSM hanya meraup keuntungan sebesar 477.599,19 gulden. Anjloknya pendapatan ini dikarenakan dua sektor pendapatan utama KSM melemah. Yang pertama adalah lemahnya sektor pendapatan barang diakibatkan oleh sedikitnya barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik sehingga berdampak kapasitas daya angkut yang diperoleh KSM. Selain itu, harga yang melambung tinggi berimbas pada biaya ekspor maupun impor barang. Di tahun 1930, stasiun Papar, halte Tegowangi, halte Kayangan yang bisa digunakan untuk pengangkutan barang di Kediri ditutup dan dialihkan di stasiun terdekat. Penutupan ini merupakan imbas dari krisis ekonomi karena KSM berupaya mengefisiensi pengeluaran perusahaan. Kemudian,
pendapatan yang menurun lainnya adalah lemahnya pendapatan sektor penumpang diakibatkan krisis finansial yang melanda masyarakat saat itu, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Walaupun harga tiket untuk kelas 2 dan 3 turun dibandingkan dengan tahun 1926, namun tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan KSM. Jadi, bisa disimpulkan bahwa melemahnya sektor barang sangat mempengaruhi pendapatan KSM tersebut.